Untuk mengajar yang bagus itu bagi saya itu nggak ada gitu. Jadi saya pandai pun pandai sendiri, tidak dari orang lain. Saya belajar dari manapun belajar sendiri. Waktu muslim pun saya sendiri juga gitu. Jadi banyak sekali saya mau bunuh diri. Tuhan, kenapa aku menderita gitu? Satu kali saya potong tangan saya. Saya sudah tak ingat. Anak sudah banyak ya, tangan sudah potong, tak mati juga. Tak tahu pikiran saya itu apa gitu ya. Nggak jelas. Tujuan hidup tuh nggak ada gitu. Kayaknya hidupku percuma gitu. Tuhan sudah datang kepada saya pun, tapi sebab saya nggak ada yang mendidik saya, padam, padam gitu. Selepas itu, yang kedua kali pun saya mau bunuh diri. Saya duduk merenung di rel kereta api. Saya mau bunuh diri. Saya mau lompat. Tiba-tiba itu kuntilanak datang terbang. Malah kuntilanak yang nolong saya. Kalau enggak, saya sudah mati. Saya tengok dia terbang, saya nggak jadi terjun gitu. Nggak jadi. Kebanyakan kuntilanak kasih kita hancur ya, mati. Malah enggak. Malah kuntilanak yang nolong saya. Nggak jadi saya mati. Oke. Yang terakhir pun macam itu. Saya minum racun. Gagal mati juga. Saya sudah minum 1 sendok racun. Wanita ini disunat dan diperkosa saat jadi mu'alaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Joko Waras. Semoga kita semua dirahmati Allah, diberi nikmat Islam, dan dijauhkan dari kekafiran sampai tutup usia. Amin. Dan juga semoga kehidupan kita diberi perlindungan dari segala bentuk kekurangan, dihiasi dengan kesehatan baik jiwa maupun raga, dihiasi pula dengan keselamatan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, pada video saya kali ini saya kembali menampilkan pengakuan dari seorang Murtadin Wati. Murtadin Wati artinya murtadin wedok ya, wanita ya. Tapi anehnya wanita ini mengaku bahwa dia pernah menjadi mu'alaf terus disunat. Aneh kan? Jadi gini, dia itu terlahir dari keluarga Kristen, lalu menjadi mu'alaf dan disunat. Nanti dia diperkosa juga, tapi untuk lebih jelasnya mari kita dengarkan dulu kisahnya di awal bagaimana. Yuk kita tonton videonya. Ini orang Jawa, mama saya dibawa sama orang Aceh ini. Tinggal satu perkebunan sawit yang 9 hektar. Dia mau jaga dengan mak saya. Saya pun heran kenapa mak saya mau. Lepas mak saya mau, dia bawa adik saya 2 orang, masih kecil-kecil. Saya ditinggalkan di rumah paman saya gitu. Paman saya itu kalau paman, mama saya punya abang lelaki yang namanya di sekitar, kalau orang Batak tahu lah itu Sidikalang ya. Dia buat tinggalkan saya sana. Sebab masa itu saya masih kelas 5 SD, saya masih sekolah itu 5 SD atau kelas 4 SD, yang tuh lupa. Sudah tua lah saya kan. Lepas sudah pergi ke sana, mereka dulu pergi pindah. Tapi mama saya ini, saya ada percaya dia mau ini orang bukan karena keinginannya. Memang mak saya memang tidak mau kawin lagi, tapi ini orang memaksa mak saya, macam buat ilmu sedikit, macam pelet dia. Mak saya sudah ikut. Oke, mereka sudah pindah di Aceh dalam 1 bulan macam itu. Lepas dia jemput saya balik dari tempat paman saya. Katanya kamu harus sekolah. Saya kan masih SD tuh, belum tamat SD, masih kelas 4 SD ya. Saya kena sambung lagi kan. Mungkin ini lelaki ini, dia bukan kawin sah dengan mak saya. Itu saya dengan, memang sebenarnya ini buruk sih, mengungkap aib orang tua saya sendiri. Saya sebelum kesaksian ini pun saya minta izin dengan mak saya nangis sama dia. Mak, saya mau buat kesaksian di YouTube. Ada 1 channel, saya mau saksikan hidup saya karena hidup ini harus bersaksi mama.
Tapi dari masa kecil saya sampai saya tua ini saya akan ceritakan. Jangan, dia cakap jangan. Sampai sekarang mama saya masih muslim ya. Masih muslim. Sebab tak tahu kenapa dia sampai muslim sampai sekarang. Bukan karena betul gitu. Oke, kami dimuslimkan lah. Namanya masih kecil dulu ya, kami nggak ngerti. Saya masih 9 tahun. Katanya kamu harus ikut mama ke Aceh. Kamu harus sekolah, sambung sekolah. Oke, nggak apa-apa. Namanya mak kita harus ikut ya. Ya, lelaki ini mau berbuat dia betul atau enggak kita nggak tahu. Ternyata dia hanya memuslimkan kami aja karena merasa dia kalau orang Kristen itu masuk muslim dia dapat pahala kan gitu. Oke, dijemputlah saya ke tempat paman saya, dibawa ke Aceh. Sampai di Aceh, kami dimuslimkan. Saya pun ikut dimuslimkan dengan adik-adik saya. Saya sudah ingat hari itu sudah besar saya, maaf cakap. Sebab saya muslim ya, masukkan di muslim. Sebab keluarga mama saya ini setengah itu muslim. Nah, jadi keluarga mak saya juga yang memuslimkan kami semua. Dia kata, oh bapak kamu sudah mati, ikut saja jadi muslim. Kita ikut-ikut aja, namanya kecil kita belum mengerti. Kecil pun kami yang namanya ke gereja itu nggak pernah pergi. Yang pergi itu mama aja, kami nggak. Karena kami tinggal itu di kampung-kampung ya, di macam kalau orang kami Medan bilang ladang-ladang gitu ya, di ladang ya, di kebun-kebun lah. Nah, jadi kami nggak pernah namanya ke gereja waktu kecil tuh enggak. Jadi nggak ngerti-ngerti sekali yang namanya agama ya, nggak paham. Ada orang anak-anak kecil pergi ke gereja setiap minggu, sekolah minggu ya, kami nggak ada. Karena kami masih kecil lagi. Oke, sebab mak saya sudah bawa saya ke Aceh di Subulus Salam, dia sekolahkan saya lanjut ke sana dan muslimkan kami. Disitulah saya disahkan muslim, disunat saya. Itulah saya nggak ngerti yang ikut aja namanya anak-anak ya. Apa? Mbaknya disunat? Apanya mbak yang disunat mbak? Mbak kan wanita. Terus emang punya anu ya kok pakai disunat? Astagfirullahaladzim, bohongnya nggak ukur-ukur. Jangan seenaknya saja kalau bohong ya mbaknya ini. Jadi gini ya mbak ya, orang Islam memang wajib untuk berkhitan, bersunat itu wajib. Tapi yang laki-laki, yang cowok, bukan yang cewek ya nggak sunat. Kok nggak punya anu kok sunat itu gimana mbak? Aduh, kalau bohong ini Jan. Nah, buat teman-teman yang nggak paham dengan penjelasan Mbak ini, saya jelasin ya. Jadi Mbak ini memiliki seorang ibu, yaitu seorang Kristen. Dia janda, suaminya meninggal karena sakit. Informasinya mungkin karena diguna-guna, begitulah kata ceritanya itu. Nah, saat dia menjadi janda, dia dideketin sama temennya papanya. Dia seorang Islam dari Jawa. Katanya lagi dia menggunakan pelet sehingga ibunya itu mau diajak ke Aceh. Terus ya itu tadi diislamkan dan disunat. Begitu kan konyol banget itu disunatnya, itu udah mulai konyol ini. Jadi kita lanjutin ya, tak ambil bagian yang penting-penting aja. Yuk kita tonton video selanjutnya. Waktu kecil saya banyak cantik. Di kampung itu sudah sangat cantik lah. Dulu saya putih, rambut saya merah, cantik lah. Saya macam kelas 6 SD. Ada cantik sedikit lah saya. Berbeda lah dengan orang-orang Batak. Di kampung sudah lain saya dulu. Dan kenapa saya waktu itu ya sakit demam sangat tinggi, panas pas tengah malam. Saya sampai menggigil. Tengah malam saya menggigil. Sebab saya baru melihat hantu. Itu roh jahat. Pas itu sakit. Datang enggak bapak tiri saya ini. Sampai cerita bapak tiri saya ini. Saya pun ada. Saya tidak ingat dia macam orang lain. Saya ingin dia menggantikan bapak saya gitu. Sebab saya merindukan seorang bapak gitu kan. Dia datang ke kamar saya. Dia cakap, kenapa kamu demam? Saya sudah menggigil, banyak tinggi panas. Kalau sekarang mungkin panas tinggi, ya orang bilang sudah corona ya. Oke, sudah tinggi, dia urut saya kasih obat saya. Sebenarnya saya sudah takut sih. Umur saya masih itu 10 tahun ya.
ya kan lagi takut-takutnya sama orang tuh. Lagi kita kalau disentuh-sentuh namanya laki ya, dia suaminya mama kita ya. Tapi sebab saya sudah demam tinggi, macam step gitu, tak sadarkan diri, dia kesempatan mengganggu saya gitu. Padahal saya itu masih anak-anak. Lagi saya kan namanya kita baru masuk muslim ya, rajin sembahyang. Wah ini itu, wah Islam itu bagus gitu. Saya sembahyang banyak kuat. Dia muslimkan kita masih kanak-kanak kan, ya sangat gimana gitu ya. Waktu kecil pun masa hidup bapak kita tak pernah ke gereja. Tiba-tiba ada yang membimbing kita di agama, katanya kalau mati masuk surga, kalau gini. Ya kita ingat ya, di dokter dengan kayak gitu ya kita mengikut kan gitu. Waktu itu saya sudah mulai alim itu semua. Tapi dia mengganggu saya gitu. Dia rusak saya. Sebenarnya ini memang malu sih untuk saya. Itu makanya saya kadang-kadang saya boleh benci kepada Islam kalau saya nampak mak saya pakai kerudung masih sampai sekarang. Saya nangis, mama, ibunya agama buat saya hancur seumur hidup. Maaf, saya menangis, saya sedih. Sudah kadang-kadang pun sebenarnya saya malu. Saya itu hari konsultasi dengan mak saya mau bagi tahu ini semua. Dia nangis, jangan malukan mama. Dia kata macam itu kan. Tapi saya sangat ingin bersaksi, sangat karena ini supaya bagi orang-orang. Jadi kalau saya tengok janda cepat-cepat kawin anak yang sengsara gara-gara laki-laki itu, macam saya trauma sendiri lihat saya. Oke, bapak tiri saya ini sewaktu saya sakit, dia menggagahi saya, masih kecil, masih 10 tahun. Sekali kamu diam, kalau kamu bilang sama mak kamu, ya ancam saya, aku akan bunuh adik kamu. Ya Allah, saya bilang ya Allah, kenapa macam ini? Dia kata mau bunuh adik saya perempuan ada satu yang paling kecil. Saya pun ingat, Tuhan adik saya perempuan ada. Kalau dia bunuh nanti adik saya atau rusak seperti saya lagi, ya gimana gitu. Oke, dia rusak saya sampai 1 minggu. Tak boleh namanya saya anak-anak ya, maaf. Mana yang nggak patut dikatakan, nggak usah dipikir apa. Sebab saya memang harus menyaksikan ini karena bagiku Muslim itu merusak aku gitu. Itu tadi mbaknya bilang kalau dia diperkosa sama bapak tirinya. Saya nggak bisa memutuskan ini bohong atau enggak. Dia diperkosa 1 minggu dan diancam akan dibunuh adiknya bila dia memberitahu ibunya. Begitu. Tapi yang membuat saya terheran-heran sebelum dia diperkosa, dia bilang dia sakit panas karena melihat hantu. Waduh. Jadi gara-gara hantu ini akhirnya dia diperkosa, seperti itu ya. Oke, kelanjutannya bagaimana? Kita tonton yuk. Tapi selepas setahun, anak saya lahir 2 bulan, dia tinggalkan saya. Itu penderitaan saya semakin sakit. Keluarganya tidak peduli saya. Mantan suami saya pergi ke Singapura kerja kapal. Ya, dia tinggalkan saya tanpa pesangon apapun. Sampai sekarang, dari umur 2 bulan sampai umur 19 tahun anak saya sekarang yang paling besar dari dia tidak pernah bertanggung jawab. Oke, selepas dia pergi, saya pun sudah serupa kehilangan kapal juga lah gitu. Gak ada arah. Sudah keluarga tidak mau tahu dengan kami. Suami pun dari awal kawin sampai apapun menyiksa saya gitu. Dia ada penyakit maniak seks gitu, maaf. Tapi saya tahankan juga, tapi saya cinta gitu. Ada anak ya, tapi akhirnya pun dia meninggalkan saya. Saya cari sana kemari, dia tak peduli saya. Keluarganya tidak mau tahu. Apapun tidak mau tahu. Anak saya itu masih kecil. Saya namanya pergi ke sana kemari itu belum mengerti ya. Namanya juga susah. Mama saya sudah datang dari Malaysia, tapi ya datang juga dia uang sudah nggak ada, pas-pas aja gitu. Sudah keadaan ekonomi susah, suami udah nggak ada. Masa itu sepeninggalan suami saya, anak saya masih baby umur 2 bulan. Ada banjir bandang di kampung kami di Medan. Air ke rumah demi. Sangat sedih.
suami saya sudah pergi, nggak bertanggung jawab. Memang sah nikah sih kami, memang sah. Kami nikah di kantor KUA. Sah kami nikah. Pas dia tidak mau peduli lagi, namanya saya masih umur 19 tahun ya, anak masih kecil. Anak saya satu, saya janda muda, suami nggak ada, pencarian nggak ada. Adalah banyak lah, yang namanya di kampung ya banyak lah, namanya janda muda kan orang gila ya mengganggu saya gitu. Banyak orang, sebab kami buka usaha di rumah, jual-jual goreng kah, apakah gitu, supaya menyambung hidup sedikit. Mula-mula kita boleh dapat duit lah, lama-lama ya, tumpur juga, karena apa ya, namanya orang kampung ya, 2-3 hari itu laku, tetangga tengok, dan hal-hal buat macam-macam ada, supaya kita tumpur gitu ya. Selepas itu banyak orang yang mengganggu saya, ada yang muda, ada yang tua, ada yang segala macam. Memang saya nggak ada niat untuk berumah tangga sih. Anak saya itu waktu itu udah umur 8 bulan, masih kecil sekali. Memang sih gak ada niat untuk kawin, tapi ya namanya masih muda, pingin ada yang tolong saya juga gitu ya. Adalah satu orang Jawa juga. Wah, dia masih muda, tapi saya sudah trauma, saya takut. Kita tak melakukan apa-apa sih, enggak. Cuman hanya saya ingin orang mau bertanggung jawab dengan anak-anak saya gitu saja. Anak sudah satu ya, suami nggak ada, suami nggak pernah ada kabar berita kan gitu kan. Selepas itu selepas kawin, sebelum kawin banyak yang cari saya. Ada satu orang Kristen yang sangat selalu hari-hari menolong anak saya. Kalau orang kampung bilang anak saya itu sudah sakit palasik ya, palasik itu orang tahu lah, sakit palasik. Anak saya kurus serupa tulang, badannya semua sudah sakit parah gitu ya. Nah itulah semakin saya stres, uang nggak ada, suami nggak ada, penghasilan nggak ada. Jadi adalah satu orang Batak. Nah, warga Simbolon ya, suami saya sekarang Simbolon ya, kawin. Dialah yang peduli dengan anak saya. Dia support anak saya. Dia apa gitu ya. Ya namanya kita masih muda, ada anak, ada yang membantu, ya terikat gitu. Dia bilang sama saya, mau kawin sama saya. Kata nggak boleh, kamu Kristen, saya Islam. Dia kata apa? Nggak masalah, aku memang dari dulu mau masuk Muslim. Dia bilang gitu. Dia duda lah, ya, sudah berkeluarga, anak 5 ya. Saya tidak malu mengungkapkan ini semua karena memang ini kenyataan hidup saya. Oke, kalau kamu mau kawin saya, ya dalam hati saya, yuk, saya kan Muslim. Tapi gimana ya? Saya Muslim ya gitu. Kalau ada orang mau masuk Muslim, dalam Al-Quran bilang kalau kita tarik orang kita berpahala gitu ya. Saya ingin pahala gitu, kejar pahala. Karena yang dianjurkan di dalam itu mau cari pahala aja. Cari pahala gitu. Apapun kamu buat mau dapat pahala gitu ya. Oke. Memang saya bukan cinta sih. Gak cinta, yang namanya hati saya masih untuk suami saya itu, dia tidak ceraikan saya, hanya tinggalkan saja kan gitu. Lagi saya kan kawin sah, bukan kita macam kan. Dan dia pergi tinggalkan gitu. Ada yang mau masuk Muslim mau sama saya, kenapa enggak? Lagi dia sudah tua ya, walaupun dia ada beranak 5 ya, dia sudah tua. Gak ada apa masalah karena dia pun sudah support kepada anak saya, dia tolong anak saya sampai anak saya sembuh gitu ya. Jadi termakan budi saya. Tapi saya cakap sama dia, saya bilang sama dia, kalau kamu masuk Muslim, oke, kamu kawin sama saya. Saya bukan pikir cinta, enggak. Saya hanya pikir mau dapat pahala supaya dia masuk ikut saya gitu. Oke, kami nikah. Di kampung itu nikah siri lah itu. Tak boleh sah kan? Sebab kan hukum Muslim 3 bulan suami tidak menafkahi lahir batin kan sudah talak dari saya gitu. Misalkan pun saya kawin lagi, gak ada masalah gitu kan. Ya suami saya yang pertama sudah tinggal saya 8 bulan kan, 9 bulan. Jadi ini orang Batak ini pelarian saya gitu. Bukan karena cinta. Saya bilang, saya nggak cinta kamu ya. Saya hanya supaya ada yang tanggung jawab dengan anak saya. Saya terang-terangan ngomong, lagi kamu harus masuk Islam ya. Iya bisa. Saya pun dulu sudah mau masuk Islam. Oke, dalam hati saya oke, kami menikah. Oke, dalam kami menikah, paslah pertama kali anak saya dengan Simbolon 1. Ternyata sudah kesekian lama saya masih Islam, dia pun Islam. Tapi setelah kawin dia pergi gereja, saya Muslim gitu. Saya kan, kenapa kamu tak mau Muslim? Mau bilang kamu mau masuk Muslim, rupanya dia hanya tipu aku aja gitu, supaya aku mau kawin sama dia. Kan saya masih muda kan, waktu itu 19 tahun, anak 1, dia sudah 36 macam itu ya. Pastilah dia hanya untuk tipu aku aja gitu. Dia bilang apa? Enggak apa-apa. Buat agamamu, aku buat agamamu. Oke, enggak masalah. Nanti saya sembahyang setiap pagi minta aja, ya Allah, jadikanlah suamiku menjadi Muslim biar dia sembahyang ikut sama aku. Itu aja tiap hari kita minta sama dia. Tunjukkanlah jalan terbaik kepada suami Simbolon. Walaupun dia seperti itu, ya saya rajin lah sembahyang gitulah. Selalu sembahyang minta Allah itu bagi dia betul-betul jadi Muslim yang sebenarnya. Tapi dia hanya bohong kepada saya saja kan. Saya agama sendiri jalankan, agama dia sendiri jalankan sampai 4 anak. Masih Muslim saya, masih sembahyang, masih pakai kerudung.
Mak saya pun nggak marah lah, karena saya kan masih muslim ya. Saya kawin Kristen pun dia nggak masalah, walaupun kedua kali kawin ya, nggak masalah bagi dia, nggak apa-apa. Saya kata dia. Selepas kawin dengan dia 4 anak, yang anak kedua dari dia, pulang suami saya yang pertama. Itulah iblis itu selalu ya. Ternyata dia lama cari saya, ada berapa tahun tak jumpa. Sebab saya sudah pindah ya dari kampung yang kami dulu tinggal gitu ya. Ternyata yang memisahkan kami itu keluarganya gitu. Setiap saya tanya, setiap dia hantar surat dari mana-mana, dia kan seluruh luar negara pergi. Dia anak buah kapal. Dia semua negara pergi kemari ke US, semua dia pergi. Dia kerja macam itu. Ternyata dia hantar surat selama ini ke keluarganya mau bagi sama saya, nggak dikasih sama saya, nggak disampaikan gitu. Oh, tahulah saya alasannya apa, tinggalkan saya gitu ya. Lepas berjumpa lagi kembali kami, ingin baik lagi lah, kan dia suami sah saya. Sedangkan yang sekarang macam itu pikirlah, sedangkan yang sekarang nggak sah, hanya siri saja kayak gitu ya. Saya tinggalkanlah lagi Simbolon ini, saya kembali kepada dia. Padahal dia baru balik dari US, 1 bulan cari saya di Medan tidak dapat. Last minute dia sudah mau pergi balik ke Singapura kali kemana, baru jumpa saya gitu. Kita ada 1 hari jumpa saja. Lepas dia mau balik ke Singapura kerja kapal ya. Lepas sudah balik, saya balik sama dia loh, saya tinggalin lah Simbolon. Ingat ini suami saya betul punya. Dia berjanji kepada saya mau nikah lagi sama saya, mau bertanggung jawab dengan anak saya. Lagi anak saya kan sudah saya masukkan Kristen, so dia mau tarik jadi muslim lagi gitu ya. Mana ya, sorry, bukan belum, memang masih muslim lah, karena kan saya masih muslim lah, anak kedua itu dari Simbolon 1, dari dia 1 kayak gitulah, rumit lah pokoknya. Lepas itu dia hanya bohong saya rupanya. Dia sudah balik ke Singapura 2 bulan bertanggung jawab sama saya, dikasih anak saya masih uang. Baru kali itulah saya kembali ke rumah keluarga saya, bukan kembali ke sama suami saya yang sekarang ya. Saya kembali, lepas dia hanya tipu aja. Datang ibu dia bilang, kalau kamu pilih Windy, kamu tinggalkan mama, kamu pilih Windy ke mama. Mungkin dia bilang begitu. Jadi dia pilih mak dia lah. Mak dia nggak suka sama saya kan. Oke, lagi sakit hati saya mendalam. Dia lagi ketinggalkan saya yang kedua kali. Nah gitu, kita ada masalah. Yang enaknya saya lagi balik ke Simbolon, karena itu suami saya yang dulu sudah tinggal di balik saya ya. Nggak sadar saya lagi juga ya. Oke. Saya balik lagi ke Simbolon sampai anak saya 4. 3 dari Simbolon, 1 dari dia. Tetapi yang membesarkan anak saya ini sekarang Simbolon. Suami saya yang sekarang saya buat atas nama dia semua. Anak saya yang Marga Tianiago saya buat Simbolon. Saya sudah bilang sama dia tinggalkan yang saya kedua kali tahun 2004. Saya akan Kristenkan anak kamu. Jadi begini, saat Mbak ini umur 18 tahun, ibunya pergi kerja jadi TKW. Dan dia pun kerja jadi pembantu merawat anak orang. Lalu Mbak ini kepikiran, daripada ngerawat anak orang, mending nikah ngerawat anak sendiri, gitu mungkin ya. Akhirnya dia menikah dengan seorang yang muslim, nikahnya sah. Ingat ya, nikahnya sah secara hukum dan secara agama, begitu ya. Pokoknya bukan nikah siri. Dan dia dikaruniai anak 1. Lalu setelah itu suaminya pergi kerja, nggak ada kabar, karena suaminya ini ABK kapal, begitu ya. Sampai suaminya kerja nggak ada kabarnya. Dan seperti yang kita dengar tadi, saat dia masih sah, belum cerai, dia malah nikah siri sama orang lain, asal cowoknya mau masuk Islam, gitu loh katanya. Ternyata setelah nikah cowoknya masih pergi ke gereja, jadi dia ditipu orang Kristen ya ini ya. Terus saat suami sahnya pulang, dia balik lagi, ditinggallah suami sirinya tadi. Lalu saat suami sahnya pergi lagi, dia balik lagi ke suami sirinya sampai punya beberapa anak. Nah, menurut kalian ini wanita gimana ini? Kita bisa simpulkan sendiri kualitas pengakuannya dia ya. Dan apabila kalian masih tidak bisa menilai kualitas dari Mbak ini, silakan
Ditonton, disimak video berikut ini. Untuk mengajar yang bagus itu bagi saya tuh nggak ada gitu. Jadi saya pandai pun pandai sendiri, tidak dari orang lain. Saya belajar dari manapun belajar sendiri. Waktu muslim pun saya sendiri juga gitu. Jadi banyak sekali saya mau bunuh diri. Tuhan, kenapa? Aku menderita gitu. Satu kali saya potong tangan saya. Saya sudah tak ingat. Anak sudah banyak ya, tangan sudah potong, tak mati juga. Tahu pikiran saya itu apa gitu ya. Nggak jelas. Tujuan hidup tuh nggak ada gitu. Kayaknya hidupku percuma gitu. Tuhan sudah datang kepada saya pun, tapi sebab saya nggak ada yang mendidik saya, padam gitu. Selepas itu, yang kedua kali pun saya mau bunuh diri. Saya duduk merenung di rel kereta api, saya mau bunuh diri. Saya mau lompat, tiba-tiba itu kuntilanak datang terbang. Malah kuntilanak yang nolong saya, kalau enggak saya sudah mati. Saya tengok dia terbang, saya nggak jadi terjun gitu, nggak jadi. Kebanyakan kuntilanak kita hancur ya, mati, malah kuntilanak yang nolong saya, nggak jadi saya mati. Oke. Yang terakhir pun macam itu, saya minum racun, gagal mati juga. Saya sudah minum 1 sendok racun, kecekek saya saja, pada mati. Karena saya pikir hidup ini nggak guna gitu ya, nggak ada yang support saya. Dari kecil pun saya sudah menderita. Jadi dari cerita yang dia sampaikan, kita bisa menyimpulkan sendiri bagaimana sosok wanita ini. Alhamdulillah, saya rasa cukup sekian video saya kali ini. Oh ya, seperti biasanya, avatar ini bukanlah avatar yang menggambarkan Nabi Isa atau Yesus. Ini hanyalah avatar bule berjenggot, berambut kuning, dan berkumis. Bukan Nabi Isa atau Yesus. Karena saya sebagai umat Islam sangatlah haram membuat gambar, avatar, ataupun karikatur dengan dimaksudkan sebagai Nabi, baik itu Nabi Isa, Nabi Muhammad, ataupun nabi-nabi yang lain. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah, jika ada kesalahan itu mutlak dari saya pribadi. Kurang lebih mohon maaf sebesar-besarnya, dan hanya kepada Allah kita mohon ampunan. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.